kabarnya semua? Saya berdoa semua dalam keadaan yang luar biasa, sebab Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. 1,5 bulan ya kita tidak beribadah secara online karena jaringan internet yang terputus ada bermasalah. Dan anugerah Tuhan kalau sore hari ini kita kembali diberkati kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mempelajari kebenaran firman. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada sore hari ini. Pertama lagi Tuhan, kami bisa beribadah secara online. Tuhan memberkati semua fasilitas sarana yang ada, memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman, dan semua anggota keluarga Saga yang bisa menangkap dan sedang bersama-sama untuk membahas kebenaran firman di sore hari ini. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, banyak orang mengatakan zaman sekarang ini adalah zaman yang sulit, ya. Setiap kita harus berjuang untuk bisa melewati kehidupan yang sangat berat, ya. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk segala kebutuhan diri kita saja, kita rasa susah sekali mencukupkan segalanya. Tetapi saya mau katakan, apabila kita mau jadi pelaku firman, Tuhan tidak akan mempersulit hidup saudara dan saya. Sebab ketika kita melaksanakan kebenaran firman, maka Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Sore hari ini kita akan membahas kebenaran firman tentang tolong menolong. Ya, kita ambil dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolongan, saling membantu, itu bukan sekedar kita menjalankan perintah agama, tapi dikatakan memenuhi hukum Kristus. Ada beberapa contoh yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya tentang tolong-menolong. Ya, kita ingat cerita yang disampaikan Tuhan Yesus perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang tidak bergaul dengan orang bangsa Yahudi, tetapi dia menolong orang yang sedang mengalami apa? Penderitaan. Karena apa? Dirampok di tengah jalan, dianiaya. Kita lihat sebelum orang Samaria ini, kenapa ditekankan orang Samaria? Karena secara leluhur mereka punya sejarah ketidakdamaian atau perselisihan leluhur mereka, sehingga diajarkan turun-temurun mereka tidak boleh berkomunikasi, apalagi menolong, ya. Berkomunikasi saja tidak boleh. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus menceritakan dalam peristiwa itu ada beberapa yang sempat lewat sebelum orang Samaria ini, orang yang sebetulnya secara leluhur mereka mengajarkan tidak bergaul, bermusuhan, ada perselisihan leluhur mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita justru yang diajarkan untuk berbuat atau diajarkan oleh leluhur mereka tidak bergaul, tidak berkomunikasi, apalagi untuk menolong, ya. Justru orang Samaria ini mengapa ditekankan orang Samaria yang baik hati? Karena di balik kata orang Samaria ini, yang orang yang berasal dari Samaria, ada sejarah tadi yang saya katakan, ada pertikaian leluhur mereka, ada jurang yang memisahkan mereka, tidak berkomunikasi. Tetapi mereka kesampingkan, orang Samaria ini kesampingkan semuanya itu demi menolong orang yang dirampok, orang yang cedera, orang yang terluka. Nah, sebelum orang Samaria ini lewat, dikatakan ada apa? Ada golongan orang Lewi, orang yang melayani Tuhan, yang seharusnya kenal hukum-hukum Tuhan. Harusnya dia lebih dahulu menolong, sebab dia mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Tetapi justru dia melewati begitu saja. Nah, saudara yang kekasih,
kita mau belajar. Orang yang diajarkan untuk tidak berkomunikasi, ada permasalahan saja, bisa menolong. Dia lupakan, dia singkirkan semuanya itu. Lalu di bagian firman Tuhan lain, saya lupa ya ada di mana, tetapi ayatnya bunyinya begini. Tolong menolong ini dimulai dari yang terdekat, dari sesama, ya, dari yang satu golongan dulu, dari kita sesama anak Tuhan, baru kita menolong di luar itu, ya. Tetapi orang Samaria ini dia tidak pikirkan itu, dia nggak pikirkan, oh ini sama-sama Samaria sama saya, baru saya tolong. Tidak demikian, ya. Jadi dia benar-benar melakukan, mengerjakan hukum Kristus. Bagaimana dengan saudara? Di tempat saudara bekerja, di lingkungan Saga, ya, kita punya persekutuan anak-anak Tuhan. Lalu di luar itu kita juga ada teman-teman dari kepercayaan lain. Apakah dengan yang sesama anak Tuhan saja, yang satu persekutuan, ya, apakah saudara bisa bekerja sama? Tidak usah tolong menolong, kerja sama saja, satu tim. Bisa berjalan baik atau tidak? Atau saudara ada di satu bidang yang sama, dikasih tanggung jawab per grup, satu tim, begitu. Itu saja kita tidak bisa kerjasama. Kita rasa mau marah, jengkel ketika ada teman yang berhalangan, yang absen, tidak hadir kerja, sehingga beban hari itu yang harusnya dikerjakan 4 orang, karena dia tidak masuk jadi hanya dikerjakan 2 atau 3 orang. Akhirnya kita bertiga, kita berdua jadi lebih lelah, lebih capek karena yang satu orang tidak hadir. Lalu ketika yang satu orang ini masuk, wah, kita sudah merepet panjang lebar. Kamu gimana sih? Kenapa kemarin tidak hadir? Sehingga kita jadi capek, kerjaan kami yang kerjakan. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara di lingkungan kerja, hari ini saya mau katakan, kita belum bersaksi. Kalau kita mengerjakan halangan teman kita tidak bekerja, lalu pekerjaannya jadi dikerjakan oleh yang ada, terus kita bersungut-sungut, berarti kita belum bisa memenuhi hukum Kristus. Lalu dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bukan saja ketika tolong menolong memenuhi hukum Kristus, tetapi Ibrani mengajarkan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, ya, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bantuan ini bukan berarti harus dalam bentuk kebendaan, dalam bentuk keuangan, ya. Bantuan ini tadi seperti yang saya katakan, di lingkungan kita bekerja, kita memberi bantuan, kita membantu teman kita yang mungkin karena dia sedang sakit tapi dia hadir kerja sehingga dia tidak maksimal, kita memberi bantuan tenaga. Meskipun itu bukan pekerjaan kita, tapi karena kita tahu teman kita masuk kerja dalam keadaan sakit, lalu kerjaan kita sudah selesai, kita lihat teman yang sakit ini belum menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada salahnya kalau saudara katakan, ayo saya bantu kamu sudah sebelum jam pulang, sebelum kita pulang, sebelum selesai jam kerja kita. Saudara, ini memenuhi hukum Tuhan. Dunia boleh katakan sekarang bagaimana mau pikirkan orang lain, kita saja sudah pusing dengan pikir pergumulan kita. Itu orang dunia di luar sana yang tidak pernah membaca tolong menolong memenuhi hukum Kristus, memberi bantuan. Itu lebih daripada korban yang lain. Saudara boleh membawa persembahan, saudara boleh mengembalikan persepuluhan, itu korban kepada Tuhan. Tapi kalau hidupmu tidak ada kasih, tidak ada kepedulian dengan orang lain, itu juga kurang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kekasih-kekasih, di awal di mana internet bisa lagi kita gunakan untuk ibadah seperti ini, Tuhan mengingatkan, tolong menolong, bantulah sesama kita, bahkan orang yang di luar kita,
belajar dari orang Samaria yang baik hati. Demikian kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sore hari ini kami diajar lagi tentang kasih, hukum Kristus. Engkau mengasihi kami sehingga Kau memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu bagi kami sekalian. Dan hari ini Kau mengajarkan kami juga harus tolong menolong satu dengan yang lain. Kami juga butuh orang lain dan orang lain membutuhkan kami, terutama di lingkungan kerja di Saga ini Tuhan. Berkati perusahaan Saga ini Tuhan, mulai dari owner, manajernya, juga setiap penanggung jawab Saga yang tersebar dari kota sampai di kabupaten. Biarlah Tuhan Engkau memberkati terus, omset di Saga bisa terus naik, pelayanan terus ditingkatkan, keamanan, penata layanan, semua manajemen yang ada terus ditingkatkan, membawa keuntungan bagi orang-orang yang membutuhkan setiap barang-barang yang ada di Saga, maupun menguntungkan bagi perusahaan, juga mendatangkan kesejahteraan bagi para karyawannya. Terima kasih Bapak. Berkati kota Jayapura, berkati tanah Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, turun kepada setiap gubernur dan kepada wali kota. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.